wabarakatuh. Hadirin berjamaah sanadipun naos kaliyan pembayai Ahmad Azza'i rahimahullah fil nawar dan kula suwun dumateng beliau kangge mungkasi majelis punika kelawan wawasan doa kepada beliau Muhammad Hasanah Kiai Ahmad Azza'i rahimahullah fil nawar. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang kami ta'zimi Habib Jawad bin Abdullah Asgar Al-Habib Muhsin bin Alwi Al-Habsyi Al-Habib Hadi bin Zain Al-Abidin Al-Muhtar, dan yang kita banggakan, yang kami ta'zimi, kami muliakan akhina fillah walillah. Beliau adalah senior kami ketika kita dibimbing oleh satu guru, maka kita adalah bersaudara. Kata orang Madura, tongkel guru. Romo Yai Abdillah Mukhtar beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Robidatul Islam, para santri alumni, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para yai, para alim, hadirin hadirat muslimin muslimat, para perindu syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, hafizakumullah jami'an. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di tempat yang baik, di Masjid Nurul Baitul Izzah, bersama orang-orang yang baik, dengan niat yang baik, beramal baik. Semoga dipandang baik oleh Allah yang Maha Baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berharap seperti yang didauhkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwa ada orang yang dimudahkan untuk urusan akhiratnya. Man tayassara lahu umurul ukhrawiyah wa ta'assar alaihi al-umur ad-dunyawiyah fahuwa min ashabil warathah. Orang yang dipermudah untuk melakukan kebaikan akhiratnya, datang ke pengajian, datang ke hal dipermudah, dan sulit untuk melakukan urusan dunia, itu tandanya adalah para pewaris Nabi, para pewaris Nabi yang melanjutkan perjuangan para Nabi. Atau setidaknya man tayassar lahu umurud dunyawiyah wa ukhrawiyah fa huwa min ashabil yamin. Semoga kita termasuk orang yang dipermudahkan, baik urusan dunia, urusan akhiratnya kita mudah. Ke pengajian gampang, hadir ke hal gampang, mencari ma'isyah, mencari bekal untuk keluarga, rezeki yang halal juga dipermudah. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini sepertinya yang paling favorit, yang nomor 2. Tetapi jangan sampai termasuk golongan yang ketiga. Siapa? Man ta'assar alaihi umurul ukhrawiyah wa tayassar alaihi umurud dunyawiyah. Urusan akhiratnya susah, diajak ngaji males,
alasannya beribu alasan. Hadir ke hall selalu untuk urusan, tetapi urusan duniawinya, masya Allah, semangat dia. Nah ini khawatir termasuk minal mustadrajin, orang yang dulu tertipu daya, dibiarkan sukses, tapi di puncak kesuksesannya akan menjadi orang yang melarat di akhirat. Na'udzubillah ini. Dan jangan sampai menjadi orang yang keempat, man ta'assar alaihi umurud dunya wa ukhra. Dunianya melarat, akhiratnya melarat. Sudah miskin, penyakitan, sehingga sholat, enggak gelem ngaji. Ini sudah berapa kali sudah jatuh tertimpa tangga, musibah berkali-kali. Na'udzubillah ini. Bahwa minal mangkutin, ini orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita digerakkan menuju kebaikan. La yasukul khaira illallah. Semoga ini adalah tanda bahwa kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin. Sudah banyak nasihat, pesan-pesan, wasiat, mau'izah yang disampaikan oleh Habib Mursi. Semua ilmu beliau yang melimpah, semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Satu hal yang menjadi catatan bagi kita, bagaimana kita menjadi orang yang seperti dirindukan oleh orang-orang terbaik. Ketika nanti ahli surga masuk surga, ada satu orang minas salihin diperkenankan untuk memasuki surganya. Ternyata orang ini menoleh, tidak ada satupun sanak famili, anak istri yang ikut serta. Aina zawji, aina auladi. Dia bertanya kepada malaikat, mana istri saya, mana anak saya? Malaikat atas perintah dan perkenan dari Allah untuk menjawab, menjelaskan bahwa amal solehnya panjenengan ini adalah amal soleh level tinggi, maka surganya surga yang tinggi. Sedangkan istri panjenengan, anak panjenengan, mungkin juga anak ideologi, anak murid dari seorang syekh, para santri, dan nututi, nggak kumpul sama gurunya. Dicari oleh gurunya, mana santri-santri saya? Dijawab oleh malaikat, semuanya ada di surga yang paling baik. Maka beliau, orang saleh ini, mohon pada Allah, ya Allah, susulkanlah anak cucu saya, keluarga saya, istri saya. Saya ingin bareng-bareng di surga ini. Karena termasuk kebahagiaan yang lebih sempurna adalah tidak kesepian di surga, kumpul dengan orang-orang yang dicintai di dunia. Maka kemudian Allah perintahkan, alhaqna bihim dzurriyyatahu wa ma alatnaka min amalihim min syai'. Allah susulkan istrinya, keluarganya, anak cucu. Semoga kita semua menyusul para almarhumin, para masyayikh kita, meskipun kita sadar amal kita jauh dari beliau semua. Bagaimana caranya? Nah, cara ini yang harus kita perhatikan, bahwa orang saleh ini mencari, mana istri saya, mana anak saya, mana murid saya. Maka jadilah orang yang dicari nanti di akhirat. Kira-kira siapa yang akan dicari, yang ingin diajak kumpul bareng, kumpul bersama? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Sifat manusia ini ingin mendapatkan perhatian, dikatakan. Kalau sudah mendapatkan perhatian, maka kita akan memperhatikan orang itu. Nah, carilah perhatian orang-orang saleh. Carilah perhatian ahlul barzakh. Carilah perhatian beliau-beliau yang kita peringati halnya. Romonya Imam Bahri, Romonya Abdul Mubin, Romonya Anwar Maksum, Romonya Mukhtar Abdul Karim, para masyayikh salafiyah, syafiyah Sukarjo, dan orang tua kita, para ajdaduna salafun salih. Carilah perhatian beliau. Bagaimana kita mampu mencuri perhatian beliau sehingga nanti di surga Allah
kita dijaring oleh beliau semua. Siapa? Di antaranya adalah yang memiliki karakter al-wafa, setia. Buya Said Muhammad Al-Maliki seringkali menasihati tanda seorang murid itu adalah setia ketika dia sudah pulang ke masyarakat, mengamalkan ajaran gurunya, menyebarluaskan dan juga mulazamah membaca wirid zikir yang sudah diistiqomahkan ketika berada di samping gurunya. Maka para alumni, para santri yang sudah bermasyarakat, jangan jauh-jauh dari ajaran para masyayikhnya, jangan jauh-jauh dari garis perjuangan para masyayikhnya, dari wasiat beliau. Ini yang akan mengantarkan kita untuk berkumpul bersama beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Teringat juga ketika Buya Said Muhammad Al-Maliki dalam kitab beliau yang sangat monumental, fenomenal, Mafahim Yajib An-Tusahah, beliau menjelaskan tentang keistimewaan umat Sayyidina Muhammad, bahwa ketika jasadnya para anbiya wal mursalin tidak diketahui secara valid di mana dharihahnya, secara validitas kesejarahan, hanya dharihah baginda Nabi Muhammad SAW yang secara valid, secara tahqiq dibenarkan oleh para ulama, para ahli sejarah. Pun demikian, arwahnya para anbiya ada di langit, sedangkan roh baginda Nabi Muhammad SAW tetap berada di bumi. Beliau diberi keistimewaan, ada satu malaikat yang bertugas untuk menyampaikan salamnya umat. Maka salam kita setiap hari dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setidaknya setiap salat dalam tahiyat kita pasti membaca ucapan salam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Akan disampaikan oleh malaikat, disebutkan nama kita dan nama orang tua kita, fulan bin fulan, akan salam. Kami ini dikendeng, insya Allah lengkap. Kalah ya, teknologi manusia dengan teknologi malaikat. Kecepatan cahaya melampaui kecepatan gelombang elektromagnetik. Kadang-kadang kita nyari sinyal kesulitan, tapi kalau sinyalnya malaikat terus nyambung. Nah, disinilah nanti keistimewaan orang-orang yang ahli sholat dan ahli bersolawat pada baginda Nabi Muhammad SAW akan dikenal baik oleh beliau. Jika umat dikenal baik oleh Rasulullah karena berkat salawatnya yang paling banyak bersolawat, maka kira-kira yang paling dikenal oleh guru kita siapa? Yang paling dikenal di alam barzakh di antara murid-muridnya ini siapa? Tentu yang paling sering banyak kirim Fatihah, kirim doa, kirim seluruh amal saleh, pahalanya dihadiahkan kepada beliau semua. Baginda Nabi Dawud Buya Said Muhammad Maliki ketika menjelaskan hadis tentang tu'radu alayya a'malukum, diperlihatkan amal kalian kepada beliau sudah ada di alam barzakh, tetapi amalnya umat dilaporkan. Kalau sekarang teknologi modern sudah ada layar, tidak lagi menggunakan layar monitor seperti televisi, tetapi sudah dengan cahaya, dengan teknologi canggih, seakan-akan hidup dan itu menjadi tayangan, diperlihatkan. Ini baru di dunia. Akal kita sudah didekatkan kepada teknologi akhirat. Bagaimana dengan alam barzakh? Teknologi Allah Subhanahu wa taala lebih mudah bagi Allah. Tu'radu alayya a'malukum, diperlihatkan, dipampangkan amalnya umat ini. Bahkan insya Allah kita yakin apa yang kita lakukan, perjumpaan majelis yang mulia ini, kita hadir hall pada siang hari ini, semoga
termasuk yang disampaikan pada baginda Nabi Muhammad SAW. In ra'aitu khairan, sabda Nabi, jika saya lihat informasi ini adalah informasi baik, umat panjenengan ya Rasulullah kumpul di pondok pesantren Islam sedang berdoa, mendoakan para masyayikh, para guru-guru, beliau pasti senang. Hamidullah, in ra'aitu khairan hamidullah. Jika aku melihat informasi, tayangan tentang kondisi umatku baik, aku memuji pada Allah. Alhamdulillah, umat saya ya Allah, umat saya telah berkhidmat, telah berbakti kepada para masyayikhnya, para gurunya. Dia mengenang orang-orang yang berjasa, dia mendoakan orang-orang yang berjasa dalam hidupnya yang telah mengajarkan. Tetapi sebaliknya, in ra'aitu syarran istaghfartu lahu. Jika aku melihat informasi, tayangan, berita dari malaikat tentang hal yang negatif, yang tidak baik, umatnya sedang lalai, umatnya sedang bermaksiat, umatnya sedang jauh dari majelis ilmu, umatnya sibuk dengan hal yang merugikan sisa umurnya, in ra'aitu syarran istaghfartu lahu. Sabda Nabi, aku mohon ampun untuk umatku pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita didoakan oleh Rasulullah ketika dalam kondisi baik dan tidak baik? Jadi tidak sama. Umat yang membuat beliau senang, umat yang membuat beliau bahagia tidak sama dengan umat yang membuat beliau sedih, susah, bahkan harus memohonkan ampunan. Ini adalah uqubah qabla uqubah. Ini adalah siksaan sebelum siksaan yang sesungguhnya. Kenapa? Telah menyakiti perasaan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang tua kita, guru-guru kita? Demikian juga orang tua kita, ahli barzah kita, di saat mendengarkan laporan dari malaikat bahwa keluarganya hidup dalam keadaan istiqomah, taat fi ibadatillah, beliau senang, beliau bahagia. Tetapi sebaliknya, ketika mendapatkan kabar bahwa keluarganya sedang bermaksiat, sedang jauh dari Allah, apa doa mereka? Dengarkan baik-baik sabda Nabi menginformasikan doanya ahli kubur ketika mendengar keluarganya sedang bermaksiat, jauh dari hidayah. Ahli kubur berdoa kepada Allah, ahli barzah berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithum, ya Allah jangan matikan anak cucu saya, jangan matikan keluarga saya, anak istri saya, hatta tahdiyahum, sehingga engkau memberikan hidayah kepada mereka, kama hadaitana, sebagaimana engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Kita diminta oleh orang tua kita, guru-guru kita, tetap berada dalam jalan hidayah yang mereka rasakan kebahagiaannya di alam barzah. Maka jangan jadikan kita anak cucu yang membuat susah para datuk-datuk, para leluhur. Jangan jadi santri yang membuat susah para gurunya. Jadilah anak cucu, keluarga, dan para santri yang membuat tersenyum ahli barzah kita, guru kita, para masyayikh kita. InsyaAllah majelis ini adalah majelis yang membuat senyum bahagia para orang tua, leluhur, datuk-datuk, dan para masyayikh kita. Dan berharap semoga majelis ini jadi majelis yang membuat bahagia, membuat tersenyum baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Anwarul Bahiyah, Buya Syekh Muhammad Fadil menceritakan tentang Isra Mi'raj di saat Nabi naik ke langit yang pertama, bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menoleh ke sebelah kanan, terlihat sekumpulan bayangan manusia dan ada pintu yang mengeluarkan aroma wangian. Sementara ketika menoleh ke sebelah kiri, melihat bayangan, ada banyak bayangan anak cucu beliau dan ada pintu yang mengeluarkan aroma busuk. Nabi bertanya, "Man hadzal rajul ya Jibril?" Siapa beliau ini? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril jawab, "Ini adalah ayahanda engkau, Sayyiduna Adam alaihissalam." Lalu siapa mereka? Mereka bayangan-bayangan yang ada di sebelah kanannya adalah anak cucu Nabi Adam. Berarti kita semua. Dia soleh,
yang taat, yang ahli ibadah, dan pintu itu adalah pintu surga. Beliau tersenyum melihat ke sebelah kanan, tetapi setelah melihat ke sebelah kiri, melihat anak cucunya yang ahli maksiat jauh dari Allah, dan di sana ada pintu yang mengeluarkan aroma busuk, adalah pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dari majelis ini terdaftar menjadi orang-orang yang membahagiakan para masyayikh kita, membahagiakan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita doakan pesantren ini, tempat ini, sebagaimana qasidah doa yang sering dilantunkan oleh Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki. Hadid dar darullah wa fiha ibadullah, ammirha ya Rabbi bijadik ya Rasulullah. Hadid dar, tempat ini, pesantren, pondok pesantren Robatul Islam ini, darullah, adalah tempat turunnya rahmat Allah, tempat turunnya barakah dari Allah, tempat turunnya ilmu yang manfaat, sehingga para santri ilmunya manfaat barakah, dan para masyayikh guru-guru kita senantiasa diberikan sehat wal afiat fi taatillah. Darullah wa fiha ibadullah, di tempat ini adalah terdapat hamba-hamba Allah yang saleh-salihah, yang berpredikat sebagai hamba Allah, adalah orang-orang pilihan Allah. Amirha ya Rabbi, makmurkanlah wahai Tuhan, makmurkanlah pondok pesantren Robatul Islam dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan generasi yang terus berkelanjutan, dan para santri yang semakin berkah ilmunya, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bijahika ya Rasulullah, kita bertawassul dengan kewibawaan kemuliaan baginda Nabi. Wahai ya Rasulullah, berkatilah tempat ini, doakanlah pada Allah, semoga disinilah nadrah dari Allah turun. Amin ya rabbal alamin. Hadid dar darullah wa fiha ibadullah, amirha ya Rabbi bijahik ya al-afwa minkum. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.